Nah, kita lanjutkan. Sebentar. Ya, saya bahas dulu yang kemarin sebentar. Jadi kan pas hari Rabu itu sudah dijelaskan tentang penurunan hukum laju dengan mekanisme pre-equilibria. Jadi kalau misalkan Anda ingin menggunakan pendekatan pre-equilibria, artinya Anda harus yakin bahwa sistemnya itu memang mengalami keseimbangan. Jadi kalau misalkan 2A menjadi I itu dia keseimbangan, artinya apa? Artinya kalau misalkan di sini ada KA, kemudian ada KA aksen untuk reaksi balik, kemudian I ini menjadi P, I plus B ini menjadi P, kan idealnya itu adalah kita memperhitungkan tahap reaksi yang memang mempengaruhi pembentukan produk, begitu ya. Nah, kalau dia sistemnya itu bisa menggunakan pendekatan pre-equilibria kalau yang I ini begitu ya, dia cenderung kembali lagi menjadi A dibandingkan berubah menjadi produk. Jadi di sini syaratnya itu adalah KA aksen lebih dari KB. Nah, kalau misalkan tidak ada syarat tersebut, artinya kan kita tidak tahu persis ya tahapan reaksinya itu apakah memang berada pada keseimbangan atau tidak, walaupun misalnya reaksinya reversible begitu ya. Artinya kita menggunakan pendekatan steady state. Nah, kemarin kan yang pre-equilibriumnya sudah ya. Nah, kita bahas sedikit yang steady state-nya. Jadi untuk yang steady state pertama adalah Anda harus mengenali yang mana yang menjadi intermediate. Kalau ini kan sederhana ya, tapi kalau misalnya tahapannya itu agak banyak begitu, Anda harus bisa membedakan mana intermediate, mana produk samping, dan mana katalis. Bagaimana cara Anda membedakannya? Kalau misalkan intermediate itu dia harus dihasilkan terlebih dahulu, kemudian produknya itu akan dipakai. Jadi dia akan dihasilkan terlebih dahulu sebagai produk, kemudian nanti di tahapan selanjutnya tidak perlu berurutan, maksudnya di sini ada tahap berapa gitu ya, tapi di tahap mana selanjutnya itu dia dipakai. Itu adalah intermediate. Kalau produk samping misalkan ada tahap gitu ya, dihasilkan suatu produk P misalnya. Nah, tapi dia produk samping. Cirinya apa? Produk samping ini tidak akan terlibat di tahap-tahap selanjutnya. Jadi misalnya dia cuma muncul di satu tahap, dihasilkan, udah aja gitu ya. Nah, satu lagi itu adalah katalis. Anda harus bisa membedakan katalis. Cara mengidentifikasinya adalah katalis ini ujug-ujug ada, begitu ya, dan nanti dia dihasilkan sebagai produk. Maksudnya gimana ujug-ujug ada? Misalnya kayak ini ada tahapan, tahapan, tahapan. Tiba-tiba di sini ada suatu produk K yang dia itu nggak ada di misalnya Anda punya reaksi umum begitu ya, menjadi P gitu. Nggak ada di sini, tapi tiba-tiba dia ada di suatu tahap begitu ya, menjadi bla bla bla, terus ada tahap-tahap gitu, terus misalnya di sini di akhir dihasilkan lagi sebagai produk. Itu adalah katalis. Jadi Anda harus bisa membedakan ketiga apa istilahnya spesi ini gitu ya. Karena kan kalau misalnya selain itu kan kalau melakukan studi kinetika itu memang kita sudah tahu persamaan kimianya ya, jadi tahu misalnya mana reaktan, mana produk begitu ya. Nah, berarti kan kita harus mengidentifikasi yang bukan reaktan atau bukan produk itu kategori apa? Apakah dia produk samping atau apakah dia katalis atau misalkan dia intermediate. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasikan ini sebagai intermediate karena I-nya itu dihasilkan dulu, begitu ya. Ada tahap yang memproduksi I, kemudian I ini digunakan. Nah, ini standar lah ya kalau misalnya Anda harusnya setelah mempelajari bab ini
tahu begitu ya capaian kuliahnya, salah satunya adalah misalkan bisa menurunkan hukum laju. Jadi, harusnya Anda sudah sangat expert dalam, penggunaan KSSA. Jadi di sini misalkan, kita tuliskan, DI per DT begitu ya, ini mendekati 0. Anda harus memastikan Anda memahami apa sih makna DI per DT sama dengan 0 atau mendekati 0. DI per DT mendekati 0 itu artinya tidak ada perubahan konsentrasi I. Jadi DI per DT itu tidak berubah. Dituliskan sebagai sama dengan 0 atau mendekati 0. Sebenarnya lebih tepatnya mendekati ya, tapi kadang kita ya dipakai sama dengan gitu ya untuk mempermudahkan. Jadi bukan berarti konsentrasi I-nya sama dengan 0. Itu tidak seperti itu interpretasinya. Tetapi Anda juga harus tahu bahwa yang namanya KSSA itu adalah pendekatan, approximation. Apa yang didekati atau apa yang menjadi premis yang mendasari KSSA yaitu kita menganggap ini itu setelah suatu periode tertentu kan Anda ingat gitu ya grafiknya. Jadi setelah lewat periode ini, jadi yang di sini nih gitu ya, yang dari sini ke sana sampai theta hingga baru ini berlaku. Kalau di sini, ini tidak sama dengan 0 ya. Kan namanya juga I-nya sempat naik, sempat maksimum, sempat turun, sampai dia konstan. Ini Anda harus betul-betul memahami, begitu ya. Jadi jangan cuma ingat misalnya DI per DT itu sama dengan 0, begitu ya. Nah, sekarang kita akan menurunkan KSSI-nya, gitu ya. Jadi di sini DI per DT tadi, bentar. DI per DT mendekati 0 begitu. Terus misalnya kita lihat, oh I ini ada di tahap 1 sama di tahap 2. Di tahap 1 reaksi ke kanan dia bertambah begitu ya. Jadi DI per DT sama dengan positif. Ya. Kemudian di situ konstantanya adalah Ka, reaktannya adalah A, koefisiennya 2 jadi A kuadrat. Di sini kita bisa menggunakan 2A itu sebagai pangkat orde gitu ya. Karena apa? Karena ini adalah reaksi elementer. Kalau ini adalah reaksi real, Anda tidak bisa menggunakan ini, gitu ya. Kemudian di tahap 1, I ini kembali juga mengurai, jadi dia negatif. Konstantanya apa? Ka aksen, reaktannya apa? I, ya. Koefisiennya 1 jadi I 1. Kemudian ini berkurang, jadi negatif, begitu ya. Kemudian reaktannya apa? Itu adalah I dan B. Nah, ini sama dengan 0. Ya, sehingga bisa Anda rumuskan I-nya begitu ya. Jadi misalnya Ka gitu ya. KB-nya kurang ya? Di setelah yang I sama B-nya, Bu. Oh iya betul. Ya, terima kasih. Ya di sini Ka kuadrat berarti dibagi begitu ya. Ka aksen ditambah AB dikali B ya. Ini sama dengan I gitu ya. Nah, kemudian tujuan kita dalam menurunkan hukum laju itu sebetulnya adalah DP per DT ya, jadi pembentukan produk. Tapi ya kadang diminta juga misalnya laju penguraian A misalnya, ya nggak apa-apa. Berarti kalau laju penguraian A yang Anda definisikan itu adalah minus DA per DT. Tapi kalau misalnya apa istilahnya tidak disebutkan, Anda bisa bekerja dari DP DT ya, dari produk. Nah, P ini hanya ada di tahap 2, jadi kita rumuskan di sini positif karena terbentuk, kemudian konstantanya itu adalah KB. Nah, kemudian di sini reaktannya itu I begitu ya. Nah, I itu tidak boleh dijadikan hukum variabel pada hukum laju karena sulit untuk dikuantifikasi. Jadi di sini kita harus mensubstitusi I-nya dengan nilai yang ini. Jadi kita punya di sini sama dengan KB, kemudian dikali KA, kemudian K aksen ditambah KB, B begitu ya, dikali B gitu ya. Ini adalah hukum lajunya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini sebetulnya B-nya itu ada
ada di bawah ya, balik begitu ya. Jadi di sini seolah-olah B itu, apa istilahnya, mengurangi laju begitu ya. Tapi kalau misalnya kita ambil aproksimasinya begitu ya, eee, misalkan di sini tadi itu pendekatannya misalnya KA aksen lebih dari KB, artinya misalnya nilai ini tuh kecil gitu ya. Jadi misalnya kita bisa tuliskan sebagai KB, KA gitu ya, A kuadrat B gitu, dibagi KA aksen. Karena kalau misalnya, KB-nya kecil itu kan kita bisa menganggap KB dikali B-nya itu kecil juga, sehingga KA aksen ditambah KB-nya aksen begitu ya. Sampai situ ya, itu untuk bab yang, kinetika reaksi sederhana. Nah, sekarang lanjut ke, eee, tentang kinetika reaksi kompleks. Nanti kita di sini, membahas tentang katalis begitu ya. Upload atau belum? Nah, oke. Harusnya saya sudah ya, nah silabus kuliah ya. Jadi saya kan sudah mengupload silabus kuliah nih. Nah, di sini Anda kayak lihat subtopiknya apa, kemudian capaian belajarnya apa, supaya Anda tahu kayak outcome sih. Jadi misalkan dari, persamaan laju dan mekanisme reaksi sederhana misalkan, Anda diharapkan misalnya bisa menerangkan ketergantungan laju reaksi terhadap konsentrasi zat reaksi. Kemudian menggunakan persamaan laju ode pertama dan kedua bentuk terintegrasi untuk membandingkannya dengan data konsentrasi terhadap waktu hasil percobaan, misalnya ya. Nah, selanjutnya itu apa begitu ya. Nah, ini capaian belajarnya misalkan, diharapkan setelah belajar bab ini begitu yang laju dan mekanisme reaksi kompleks, Anda bisa, menerangkannya bahwa laju itu dapat ditentukan dari mekanisme reaksi, kemudian menjelaskan mekanisme reaksi terkatalisis enzim yang sesuai dengan persamaan laju reaksi, kemudian menerangkan mekanisme reaksi rantai bercabang, kemudian menerangkan pengaruh temperatur pada laju dan tetapan laju reaksi, serta memahami konsep energi. Nah ini juga, bahasa energi pengaktifan mungkin ada yang sudah terbiasa dengan energi aktivasi. Kalau bahasa Inggrisnya memang activation energy, tapi kalau kita mengikuti aturan, ejaan formal begitu ya, aturannya itu kalau misalkan kita sudah mengambil satu bahasa asing yang berupa kata dasar, kemudian dianggap sebagai bahasa Indonesia, dalam ini katanya aktif misalnya ya, kemudian si kata aktif ini di bahasa Indonesia kan jadi aktif. Artinya segala turunan kata dari aktif itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kata benda dari aktif misalnya adalah, pengaktifan, proses ya misalnya. Kalau kata benda jadi keaktifan. Pengaktifan gitu ya, pean, jadi pakai awalan pean, jadi pengaktifan. Jadi bukan dari ini panduan ini bermanfaat kalau misalkan nanti Anda menulis skripsi, kemudian banyak, istilah bahasa Inggris begitu ya, Anda harus ingat bahwa skripsi itu adalah dokumen ilmiah resmi di perguruan tinggi kan dalam bahasa Indonesia. Jadi, skripsi Anda itu harus berbahasa Indonesia. Kalau misalkan banyak istilah bahasa Inggris, Anda harus diskusikan dengan pembimbing Anda istilah penggantinya apa, ya. Jadi nggak boleh misalnya dalam skripsinya itu tiap halaman itu ada istilah bahasa Inggris gitu ya, itu artinya kayak tidak diolah gitu ya pengetahuannya. Karena apa? Karena skripsi yang baik itu harusnya bisa dibaca oleh orang awam yang bahkan background-nya bukan kimia. Jadi dalam istilahnya layman terms gitu ya, bahasa layman, jadi bisa dibaca oleh semua pihak. Jadi, eee, ya panduan seperti kemudian kan nanti di praktik
praktikum Anda menulis laporan, laporan itu dijadikan sarana untuk membiasakan Anda menulis karya ilmiah yang baik. Artinya, kalau misalkan Anda menuliskan di laporan Anda, ada di bab terakhir misalnya daftar pustaka atau pustaka, kalau bisa cuma satu gitu ya, maka pustaka tersebut harus betul-betul disitasi di dalam di dalam laporan Anda di bagian pembahasan, misalnya pembahasannya berapa, 3 halaman misalnya. Dalam 3 halaman itu memang harus disitasi, bukan Anda bahas, terus misalnya di akhir ya udah ditulis daftar pustakanya apa. Nah, tidak seperti itu. Jadi Anda harus membiasakan menulis dengan baik di laporan. Dan itu sebetulnya adalah salah satu outcome dari praktikum, bahwa Anda dapat menuliskan laporan ilmiah yang sesuai dengan kaidah penulisan yang resmi. Jadi bahasanya resmi, kemudian cara penulisan pustakanya juga resmi. Jadi diharap ketika Anda sudah masuk ke tingkat 4, Anda mengambil skripsi dan menulis skripsi nantinya, harusnya pengetahuan itu sudah terasah. Jadi harusnya Anda tahu yang namanya misalnya paragraf itu hanya boleh ada satu ide utama, yang lainnya adalah ide penjelas. Jadi misalnya minimal 3 kalimat, 1 kalimat ide utama, 2 kalimat kalau mengikuti cara penulisan yang kalimat utamanya di awal, atau boleh kalimat utamanya di akhir, atau yang tersebar gitu. Tapi nggak boleh Anda cuma bikin paragraf misalnya cuma 2 kalimat gitu, mana ada seperti itu. Kemudian kalau menulis itu harus, apa istilahnya ya, jelas, tidak ambigu. Jadi kalau bikin kalimat itu jangan panjang-panjang, Anda harus misalnya membatasi maksimal itu 2 baris, atau lebih baik 1 baris setengah maksimal kalimatnya itu segitu. Jadi kalau itu panjang, itu akan cenderung menunjukkan keambiguan gitu ya. Anda sebagai seorang saintis, prinsip utama itu adalah tidak boleh ambigu ya. Jadi harus kayak jelas. Secara pribadi juga harus Anda seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kayak gosip gitu ya, oh si anak ini mah suka PHP gitu ya, harusnya ya yang namanya saintis tuh nggak ada tuh kata PHP, harusnya dia kayak dirinya sendiri tuh mencerminkan keilmuan yang transparan, dapat dipercaya, ambigu gitu loh. Nah, menulis juga seperti itu, harus seperti itu ya. Jadi Anda harus menulis dengan jelas. Menulis yang jelas itu seperti apa? Ada subjek, predikat, objek. Jangan tiba-tiba predikat, subjeknya mana nggak ditulis. Nah, ini tuh kayak ya, bertahun-tahun itu masih ada ya, penulisan ya masih kayak ya harus kayak banyak dipoles gitu ya. Harusnya kalau Anda 2 praktikum atau 3 praktikum, kemudian satu praktikum itu satu modul, Anda kan menulis berapa laporan gitu. Tapi kalau misalnya tidak dibiasakan menulis dengan baik, jadi kayak ya apa ya, cuma lewat perkuliahan di ITB itu harus betul-betul meniatkan diri mencari ilmu. Anda tuh harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya ketika Anda di ITB. Mau dari ketika kuliah, mau dari pas ngerjain praktikum, mau lagi berorganisasi, semuanya itu harus memastikan bahwa Anda tuh dapat sesuatu begitu ya. Karena apa? Karena kuliah S1 itu cuma ya standarnya tuh 4 tahun gitu ya. Setelah itu Anda harus kayak mandiri dan apa gitu ya, dan itu kan harus dilatih. Nah, kayak kita kayak mengerjakan sesuatu tuh tapi kayak nggak diekstraksi gitu ya, esensi ilmu pengetahuannya. Nah, di sini kan SAP-nya sudah di-upload gitu ya, jadi Anda bisa lihat outcome, per chapter-nya. Nah, kita sekarang ke bab baru. Nah, di sini pertama kita akan mengingat kembali katalis. Jadi sebetulnya kalau Anda lihat begitu ya, materi-materi itu mungkin ada yang sudah pernah Anda dapatkan di yang sebelum misalnya PB atau mungkin di SMA gitu ya. Jadi mungkin ini akan mempermudah gitu ya, tidak lagi kayak benar-benar scratch dari awal, tetapi tentu harapannya adalah, Anda juga mengkonfirmasi misalkan apa yang sudah Anda pahami sebelumnya apakah
sejalan. Misalnya Anda masih kayak, "Kok bisa kayak gitu? Kok kenapa kayak gitu?" Ya Anda harusnya mencari tahu lebih banyak, membaca lebih serius, kemudian ditanya juga kalau misalnya ada pertanyaan, gitu ya. Harapannya begitu ya, ketika Anda itu, Anda juga mengembangkan potensi diri Anda sendiri dalam memahami sesuatu keilmuan yang baru, ya. Namanya ilmu itu tadi gitu ya, cepet kayak kebaruannya itu cepet gitu ya. Kalau misalkan Anda tidak membiasakan diri, informasi dengan baik, nanti yang rugi Anda sendiri gitu ya. Jadi, apa ya, kita kuliah atau Anda kuliah sebagai mahasiswa, terus misalnya yang paling kentara itu kan IP ya, nilai gitu ya yang dituju. Tapi, jangan sampai kayak nilai itu hanya jadi kayak satu-satunya tujuan dan Anda malah jadi melupakan esensi pendidikan itu sendiri gitu ya. Jadi Anda harus kayak istilahnya, Anda kan udah bayar mahal-mahal nih ada di ITB begitu ya, Anda harus memastikan bahwa kegiatan perkuliahan itu benar-benar membuat Anda, ilmunya itu lebih baik dari semester sebelumnya. Jadi knowledge-nya itu nambah. Nah, saya harapkan ketika kita kayak review tentang katalis, ya alhamdulillah ya itu juga memudahkan gitu ya untuk dosen yang menjelaskan. Nah, kita di sini punya bareng-bareng gitu ya. Jadi di sini katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat reaksi perubahan kimiawi begitu ya. Untuk apa? Dari struktur ya, bukan dari jumlah ya. Apakah ada kemungkinan jumlah berkurang? Who knows, gitu ya. Mungkin saja ada, begitu ya. Mungkin itu akan jadi bahasan yang pelik kalau Anda membahas ranah yang lebih detail seperti label halal ya. Misalnya, katalisnya ini nanti juga diperoleh lagi di akhirnya gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan Anda kan kemarin sudah pelajari ya tentang mekanisme reaksi begitu ya. Kalau dalam mekanisme reaksi itu si enzim itu terlibat di tahapan reaksi, artinya apa? Dia pernah bertumbukan, gitu ya, pernah bersinggungan. Apakah koridor halal itu misalnya karena dia sempat bersinggungan, ataukah hanya karena, ini tidak terlibat, nanti juga dihasilkan kembali, gitu ya. Misalnya ada yang kalau ada hobi masak begitu ya, kan ada tuh resep-resep yang menggunakan etanol ya, alkohol. Jadi pakai wine gitu ya, masaknya. Terus misalnya ada yang berargumen, "Ya kan nanti wine-nya juga nguap gitu ya, kan nggak apa-apa berarti." Nah, tapi apakah kita yakin semua misalnya kalau dari kategori jumlah gitu atau itu cuma berperan misalkan, misalnya seperti katalis gitu ya, jadi dia berinteraksi sebentar terus misalnya nanti menguap gitu ya. Kan tiap orang tuh pendekatannya beda-beda ya. Tapi maksud saya, knowledge yang Anda punya itu jadi bahan brainstorming-nya. Setidaknya Anda kayak tahu dari jalur mana itu harus ditinjau, begitu ya. Kalau kan ada beda ya dengan orang awam yang tidak studi kimia, dengan Anda yang studi kimia, gitu ya. Kan idealnya itu kan harusnya ada perbedaan ya, yang misalnya yang awam itu cuma ngelihatnya ya awamnya aja secara general gitu. Nah, Anda sebagai orang yang pernah belajar ilmu kimia kan harusnya punya insight yang lebih tajam, begitu ya. Jadi misalkan Anda sebagai kimiawan gitu ya, nanti mungkin, ada yang berkecimpung memang di riset begitu ya. Itu kan yang namanya riset itu trial and error ya, Anda harus istilahnya punya perseverance gitu ya, kayak, oh ini nanti harus dicoba beberapa kali begitu ya, tapi kayak masih tetap semangat. Kemudian yang namanya trial and error itu juga Anda perlu intuisi ya. Jadi misalnya intuisi itu kayak, kalau misalnya Anda mau mereaksi itu mulai dari berapa skala yang tepatnya, atau harus berapa lama, atau suhunya berapa, hal-hal seperti itu yang kalau secara kasarnya itu ditebak ya. Nah, tapi kalau orangnya sering kerja, itu nanti menjadi bagian dari kepribadian, ya namanya intuisi. Jadi sudah bisa menilai gitu. Bahkan ketika Anda melihat struktur saja, Anda sudah bisa memprediksikan misalnya, "Oh, kalau ini mah nanti nggak larut di etanol, nanti harus ditambahin DMS. Oh, nggak bisa cuma etanol aja," misalnya. Atau, "Oh, ini mau direaksikan ini sama ini, nggak bisa ini harus pakai katalis, nggak bisa cuma kalau cuma 25 derajat nggak bisa." Misalnya seperti itu. Intuisi seperti itu
apa istilahnya ya, hasil dari knowledge yang banyak yang di otak Anda itu ada, kemudian berhubungan satu sama lain, diproses oleh, apa istilahnya, insight Anda sendiri dan itu menjadi sesuatu yang, itu karakter Anda, knowledge Anda itu di situ. Nah, saya ingin mengingatkan gitu ya, eee, kalau mengejar nilai itu misalnya, apa istilahnya ya, jadi sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang itu normal, tapi bagi sebagian orang lain itu menjadi beban. Misalnya orang tuanya komplain IP kemarin rendah, kemudian Anda jadi kayak, eee, apa istilahnya, eee, mungkin Anda harus mengubah sudut pandang, begitu ya. Belajar yang baik, belajar yang serius, nilai itu adalah bonus. Kalau nilai Anda B atau nilai Anda C, eee, ada masa ketika Anda harus menerima, "Oke, nilai saya C, it's okay," gitu. Saya juga dulu di transkrip saya ada C satu-satunya yang oke, itu kayak jadi, "Oh, saya pernah ya dapat C." Di transkrip. Tapi kalau misalkan secara aplikasi, saya tahu, apa istilahnya, esensi dari ilmu itu gitu, dan itu lebih bermanfaat gitu ya. Jadi misalnya ada masa di mana saya merasa ya, bahkan saya merasa, saya di ITB dulu belajar apa aja ya, sampai S2 itu belajar apa aja ya, pas misal saya S3 gitu, sampai ngerjain ini aja nggak bisa gitu ya. Misalnya mereaksikan ini kenapa nggak berhasil, ini padahal reaksinya sangat sederhana. Jadi bahkan saya merasa bahwa namanya IP 4 itu nggak ada guna, karena tidak membantu saya misal tiba-tiba mendapat pencerahan bahwa, oh harus kalau reaksi ini ingin berhasil tuh harus kayak gini, nggak ada tuh. Tapi kalau misalnya kebiasaan saya misalnya nih ya, memproses informasi atau menulis dengan baik begitu, nah itu membantu. Jadi Anda harus betul-betul diniatkan kalau baca bab baru itu bismillah begitu ya, baca Atkins-nya di rumah, dengan niat baik Anda ingin mendapatkan ilmu, gitu ya. Nah, kita mulai ya, kita harus memulai dengan dengan niat yang baik. Saya yakin Anda pasti, sering begitu ya, tahu begitu ya. Kalau nggak tahu ini kebangetan ya, salah satu representasi antara reaksi yang dikatalisis dengan reaksi yang tidak dikatalisis, gitu ya. Hanya yang yang tidak dikatalisis itu direpresentasikan sama yang warna merah. Kemudian yang tidak dikatalisis ini direpresentasikan sama yang warna hijau, gitu ya. Kemudian Anda ingat gitu ya secara misalnya general gitu, oh kalau pakai katalis itu EA-nya jadi kecil, jadi lebih lebih kecil daripada kalau tidak di katalisis. Nah, tapi tentunya ya sebagai orang kimia Anda kan harus tahu gitu ya, deskripsinya. Ya, kejadiannya kayak atau representasinya kayak gimana. Jadi, kalau misalnya lagi sidang ditanya, "Tolong dielaborasi lebih lanjut, apa sih maksudnya?" Anda bisa menjelaskan bahwa perbedaan EA ya, ketika suatu reaksi itu diberi katalis, eee, itu karena memang jalur reaksi yang melibatkan katalis itu berbeda dengan jalur reaksi yang tanpa katalis. Makanya energinya, cost energinya tuh lebih rendah. Misalkan Anda dari kampus mau ke BEC, mau beli komputer baru. Yang tanpa katalis itu misalnya Anda jalan kaki, gitu ya. Yang pakai katalis itu misalnya Anda naik motor. Ya udah kayak, apa istilahnya, proses ke BEC-nya aja juga emang udah beda gitu. Makanya energi pengaktifannya itu beda gitu. Energi pengaktifan di sini overall ya, kayak secara umum gitu ya. Itu akan jauh lebih rendah begitu. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari namanya misalnya, tahap penentu laju ya, dalam tahapan reaksi. Jadi, kenapa sih kita harus tahu, capek-capek harus mikirin tahap penentu laju tuh yang mana, gitu. Nah, salah satunya itu kalau kalau kita sudah punya kayak fix, ini ya, reaksi elementer begitu beberapa tahapannya, kemudian kita tahu misalnya yang tahap ini itu, tahap penentu laju gitu ya, yang lainnya tuh udah punya masing-masing. Anda bisa fokus di tahap ini untuk memodifikasi reaksi. Jadi Anda bisa fokus misalnya kalau
menambahkan katalis itu misalnya, itu yang memang bisa menarget si tahap ini. Itu salah satu pendekatan aja ya, maksudnya ya Anda bisa juga, "Ah, saya mah nggak peduli sama tahap ini, saya pengen langsung nih ubah dari sini ke sini." Oh, itu lebih baik lagi ya. Jadi, salah satunya Anda capek-capek tahu tahapan reaksi itu adalah Anda harusnya bisa modifikasi, reaksi ya. Jadi Anda capek-capek ya kuliah dinamika kimia itu harus ada hasilnya. Jadi Anda tahu tuh, reaksi kimia, kemudian studi kinetikanya, tahu konsep tahapan reaksi. Kalau yang ultimate-nya itu adalah Anda bisa memodifikasi reaksi sesuka Anda gitu ya. Itu jangan salah, kemampuan Anda memodifikasi reaksi itu, apa istilahnya ya, bernilai ekonomi tinggi ya. Jadi kalau misalnya Anda ya bisa mengubah suatu jalur reaksi gitu ya, misalnya yang asalnya misalnya butuhnya berapa, 4 jam. Terus sama Anda pokoknya saya tuh tahu tahapannya kayak gini, jadi kalau saya nambahin kayak gini tuh kayaknya bisa TA-nya tuh lebih kecil, jadi kayak setengah jam lah gitu. Itu ya Anda bisa menjual paten seperti itu ya. Jadi itu knowledge kenapa orang tuh berlomba-lomba misalnya, kuliah gitu ya atau belajar apa, ngambil les apa atau apa gitu. Karena knowledge itu sangat berarti ya, knowledge yang mahal itu, ya pengetahuan itu gitu. Jadi Anda tuh jangan malas kalau misalnya, "Astagfirullahaladzim kenapa kita belajar katalis lagi kan TPB udah belajar katalis," misalnya. Ya harus kayak pelajarinya tuh dengan kayak, semangat gitu ya. Oh iya ini tuh untuk kebaikan Anda gitu ya, biar biar knowledge-nya itu lebih banyak gitu ya. Tapi konsepnya yang harus Anda ingat bahwa jalurnya itu memang berbeda gitu ya. Sehingga, kalau kita bandingkan jalur dengan katalis itu EA-nya lebih kecil. Sedangkan jalur katalis itu EA-nya lebih besar. Kalau Anda di industri, nanti berbasis apa gitu ya, kemudian Anda bisa menciptakan katalis yang, mereduksi waktunya, oh itu Anda bisa kaya banget tuh. Kalau misalnya Anda patenkan aja katalisnya, nanti tiap perusahaan yang pakai katalis Anda misalnya bayar paten gitu, kan lumayan tuh. Kan kan sekarang kan lagi tren ya financial freedom gitu ya, misalnya salah satunya misalkan yang investasi gitu ya, kalau misalnya orang yang punya uang, investasinya uang, kalau yang punya knowledge, investasinya knowledge. Investasi knowledge itu dalam bidang, intellectual property ya, itu bisa beberapa gitu ya, bisa paten, atau misalnya mungkin kalau Anda senang nulis, senang bikin novel misalnya, itu bisa jadi juga, IP yang menghasilkan uang untuk Anda. Jadi kerjanya sekali gitu ya, tapi kayak itu mendatangkan uang ke Anda gitu ya, walaupun Anda tidur tetap aja menghasilkan uang gitu ya. Kalau dulu saya di Groningen itu ya, kalau di sana itu kalau ada misalnya project yang dari perusahaan, dan kan kayak ada semacam keharusan gitu ya, perusahaan itu misalnya joint research dengan universitas, kemudian biasanya tipikal risetnya itu memang untuk komersil. Jadi kalau misalnya ada hasilnya itu ada patennya. Nah nanti patennya itu terdaftar kayak join gitu ya antara universitas, dengan si perusahaan itu. Nah, nanti ketika perusahaan itu mulai produksi menggunakan teknik yang tadi sudah dihasilkan dari mahasiswa universitas itu, nanti ada semacam kayak royalti gitu ya. Jadi dulu teman saya, ada tuh yang pas sudah, apa istilahnya, udah lulus gitu ya, terus dia, eee apa istilahnya, cerita begitu ya, oh dia baru saja mendapatkan pembayaran pertama dari penggunaan paten. Tapi tapi dia cuman dapatnya kecil, cuman kayak €6. Karena apa? Karena hierarkinya banyak ya, maksudnya kayak itu kan mungkin uangnya masuk kayak ke universitas berapa persen gitu ya. Terus misalnya dalam satu paten itu kan namanya beberapa tuh, karena yang kerjasamanya banyak. Mungkin nama satu sekian persen, nama 2. Nah dia nama keberapa itu cuman dapatnya pokoknya hitung-hitungannya kayak cuman €6 gitu ya. Tapi kan itu kayak, apa, tergantung volume juga ya. Jadi itu sesuatu yang, oh itu seperti kayak, apa istilahnya ya, reward gitu ya, bahwa, oh Anda punya knowledge, Anda bisa menghasilkan sesuatu yang baru, kemudian Anda patenkan sebagai, intellectual property, Anda bisa dapat income dari situ gitu ya.
Jadi katalis ini sebetulnya sangat bernilai ekonomi tinggi ya. Jadi kalau Anda sangat paham tentang katalis itu sangat baik begitu. Nah, katalis sendiri ini secara umum gitu ya itu dibagi menjadi dua. Ada misalnya katalis homogen, kemudian ada katalis heterogen gitu ya. Nah, si katalis homogen ini di istilahnya itu dibandingkan terhadap sistem ya. Jadi misalkan kalau fasanya cair gitu ya, kemudian katalisnya juga cair, jadi kayak mix gitu ya, bercampur dengan baik. Oh, kita bilang, oh itu katalisnya homogen. Tapi kalau misalnya eh, kalau misalkan sistemnya itu liquid, ya misalnya kayak menggunakan pelarut begitu ya. Tapi misalkan katalisnya itu padatan gitu ya. Oh, berarti kita sebut, oh itu katalisnya heterogen. Jadi beda fasa ya, beda fasa antara katalis dengan sistem keseluruhan. Nah, kalau misalkan kan kalau di lab gitu ya, Anda misalkan reaksi apa gitu, ya itu kan biasanya ya lab yang namanya lab kan didesain untuk bisa berhasil gitu ya. Jadi misalkan kebanyakan reaksinya itu misalnya bentuknya dalam sistem homogen larutan begitu ya. Tapi kalau misalkan nanti Anda di dunia nyata gitu ya, entah mungkin atau melakukan riset baru begitu ya, kemudian kok kenapa ya kok ini mah nggak larut reaktannya atau misalkan si katalisnya juga nggak larut, apa jadi kayak campuran atau homogen gitu. Ya nggak apa-apa ya, jangan 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 misalnya langsung, "Ini kayaknya nggak akan berhasil reaksinya." Oh, jangan kayak gitu. Jadi salah satu yang, eee, paling saya ingat begitu ya dari kerjaan saya pas PhD itu adalah, bahwa terhadap alam itu kita harus menerima apa adanya gitu ya. Kalau misalkan kita mereaksikan 2 komponen kemudian tidak bereaksi dengan cara yang kita aplikasikan, ya kita harus menerima itu gitu. Artinya kita harus mencoba, proses yang lain atau mencari katalis yang lain kalau misalnya menggunakan katalis. Kemudian kalau misalkan kita udah nyoba berbagai macam nggak nemu pelarutnya, ya berarti kita harus menerima kenyataan bahwa reaksi ini harus dilakukan misalnya dalam fase padat gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya, berarti yang harus kita lakukan adalah gimana caranya menghomogenkan padatan ini. Misalnya Anda nih menggunakan katalis heterogen, bentuknya padatan gitu ya, nggak larut sama sekali gitu ya, bahkan misalkan ini baru lagi gitu ya, ya nggak apa-apa, yang penting itu kan kita memfasilitasi, komponen yang terlibat dalam reaksi itu bertemu satu sama lain, itu kuncinya. Bertemunya kayak gimana, ya kalau yang paling baik tuh kalau bisa, dalam liquid ya karena mobilitasnya kan lebih baik. Tetapi kalau misalnya dia padatan, artinya kan kita harus memastikan misalnya padatannya yang saling apa istilahnya, yang saling bertemu gitu ya. Berarti gimana? Oh berarti pas reaksinya itu kita harus memastikan dia tuh tetap bertemu satu sama lain. Jadi bisa misalnya memang di-stir pakai magnetic stir bar kayak kalau Anda, mengaduk gitu ya, melarutkan misalnya, atau bisa juga dengan rotasi atau vibrasi gitu ya. Nah, yang harus Anda fokuskan kalau misalkan Anda mengalami suatu masalah, yang harus difokuskan adalah mencari solusi ya, jangan jangan apa istilahnya, jangan memikirkan masalahnya gitu ya. Jadi cari tuh fokus tuh ke solusinya, biar apa ya, kalau Anda fokus memikirkan masalahnya, bisa jadi kayak mempengaruhi psikologis kita, jadi kayak mikirnya kayak, "Oh ini kok susah banget," gitu, apa istilahnya, nggak kayak nggak kepikiran gitu, ini harus diapain gitu ya. Tapi kalau Anda fokus ke solusi, Anda memikirnya kan kalau ada masalah kayak gini, biasanya kayak gimana sih? Oh misalnya dicoba pakai ini, atau Anda baca, paper ini, nyari paper di sini, jadi kayak fokusnya itu, teralihkan ke menemukan solusi. Nah, di sini contoh katalis homogen itu diantaranya misalnya dekomposisi hidrogen peroksida dalam pelarut air, kemudian katalisnya ion bromida, di mana si ion ini larut juga di dalam air jadi homogen, atau misalkan di sini ada enzim, di sini enzim katalase, dia bisa menurunkan EA dari suatu reaksi tanpa katalisis begitu ya, menjadi hanya 8 kilojoule per mol. Kemudian kalau dibandingkan K-nya itu ternyata 10 pangkat 15 kali lebih cepat, lebih besar K-nya dibandingkan yang tanpa katalis gitu ya. Nah,
Kan Anda mikir, "Wah, si enzim katalase ini sakti banget dong." Ya sakti, tapi sebetulnya ada kayak tanda bintangnya gitu ya. Tanda bintangnya adalah, Anda juga harus menemukan kayak kondisi bagaimana si enzim ini bisa bekerja. Ya, kemudian ya, kalau misalkan setelah ini Anda memikirkan, misalnya dicontoh di lab aja gitu ya, praktikum, eee, reaksinya itu kan dalam larutannya air gitu ya, buffer bahkan gitu ya, kemudian ada enzim yang digunakan. Nah, kalau pada kenyataannya mah ya, kadang itu nggak bisa pakai pelarut air itu, jadi memang harus pakai pelarut organik. Nah, kalau misalnya berarti apa yang harus Anda lakukan? Anda harus sedemikian sehingga melindungi si katalis enzim ini supaya dia nggak mati sama larut organik, tapi dia tuh masih bisa kerja gitu ya di sistemnya. Jadi ada misalnya teknik imobilisasi enzim. Jadi si enzimnya kayak diberikan kerangka gitu ya, supaya dia terlindungi dari solvent, tetapi dia sisi aktifnya itu masih ada gitu ya, pakai polimer apa, misalnya kayak dicangkangin gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa knowledge itu sangat luas gitu ya. Kita di sini di kuliah dinamika ya, seperti saya bilang kalau kuliahnya itu safety blanket gitu ya, Anda tuh kayak dikasih materi-materi yang basic, yang kayak, dasar yang harus Anda pahami. Tapi kalau dalam aplikasi itu, Anda tuh harus mikir entah ke mana gitu. Bahkan kayak kayak dulu teh nggak pas kuliah tuh nggak kepikiran bisa ya harus kayak gini ya, terus harus kayak gimana gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita tuh harus kayak terbuka ya, dengan segala kemungkinan gitu ya, dari misalnya konsep yang kita pelajari katalis itu hanya homogen dan heterogen, terus nanti mah kalau lagi di dunia nyata kita harus mikirin gimana caranya si enzim homogen ini, pindah solvent gitu ya, dari asalnya air ke etanol misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua tadi yang katalis heterogen, di sini contohnya penggunaan katalis seperti palladium, platina, atau nikel begitu ya. Atau sekarang misalnya zeolit gitu ya, kan lagi in tuh ya katalis zeolit dimodifikasi bagaimana gitu ya supaya misalnya bahkan misalnya tailor made ya. Saking udah kayak spesifiknya jadi kita benar-benar mendesain supaya misalnya pori-pori dari katalisnya itu cuma nyambungnya sama si, reaktan tertentu gitu ya. Tapi misalnya itu bisa meningkatkan efektivitas katalisnya berapa kali gitu ya, yang sangat signifikan. Nah, kalau Anda bisa melakukan hal seperti itu gitu ya, itu kan sangat juara sekali gitu ya, apa istilahnya, Anda punya knowledge basic tentang katalis, kemudian dikembangkan sampai Anda betul-betul, bisa menghasilkan suatu produk ya, yang secara ekonomi itu bernilai tinggi, kemudian secara general itu kan sangat bermanfaat bagi manusia ya. Itu adalah hasil karya pemikiran manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Walaupun misalnya ada transaksi ekonomi begitu ya, tapi kan itu suatu yang menurut saya kayak, oh gitu ya, kita tuh berkontribusi begitu ya, terhadap kemajuan peradaban manusia dari knowledge yang pernah kita dapat. Nah, itu sesuatu yang menurut saya sangat baik begitu ya. Nah, kita lihat di sini ini, tentang katalis enzim begitu ya. Kemudian sebentar ya. Nah, di sini dicontohkan salah satu mekanismenya itu adalah mekanisme Michaelis-Menten. Ini salah satu mekanisme saja. Jadi untuk yang, eee, mekanisme enzim yang lain tuh ada yang tipe yang lain juga. Jadi di sini dibahasnya cuma satu begitu ya. Barangkali di biokim mungkin sudah ya, itu saya lupa ya, sudah atau belum. Kayaknya sih ada di biokimia. Jadi mungkin ini juga mengulang gitu ya. Nah, di sini kalau secara umum misalkan di sini ada enzimnya, di sini seperti ini ya. Jadi kalau misalkan yang ini tuh mekanismenya yang kiri itu adalah lock and key. Jadi, shape-nya itu ya bener memang pas begitu ya dengan si tempat enzimnya. Kemudian yang satunya lagi itu, terinduksi. Jadi misalkan ini sih sebetulnya ukurannya nggak sama, tapi kalau misalkan di sini dia datang ke sini tuh bisa kayak fit aja nanti ukurannya jadi mengakomodasinya. Artinya apa?
kenapa suatu enzim itu bisa mengakomodasi substrat? Nah, kalau Anda orang kimia ya, mikirnya itu harus dari struktur ya, dari struktur kimia. Anda analisis tuh struktur kimianya, ada fungsi apa di situ, gugus fungsi apa, OH kah atau mungkin amina atau apa gitu. Kemudian Anda pikirkan, kalau saya ingin substrat itu berinteraksi dengan enzim di sisi aktif ini, maka berarti misalkan kalau enzimnya punya OH misalnya atau NH2 misalnya, berarti kan yang si substrat itu harus punya gugus yang bisa berinteraksi dengan tadi NH2 tadi atau OH tadi. Berarti harus bisa berinteraksi atau hidrogen misalnya. Artinya si substrat yang sebelumnya mungkin molekulnya masih natural begitu ya, barangkali jadinya harus dimodifikasi gitu ya. Atau misalnya saya nggak mau modifikasi substratnya nih, substratnya udah nggak bisa dimodifikasi. Berarti yang harus Anda modifikasi adalah enzimnya. Enzim yang harus Anda modifikasi gitu ya. Jadi eh, Anda betul-betul ya dalam kimia itu harus harus diniatkan memahami sebagian besar dari kimia. Jadi tidak mengkotakkan misalnya, saya emang nggak suka kimia organik, reaksinya tuh banyak banget. Terus saya nggak ingat lagi ini reaksinya apa, terus gimana mekanismenya, bla bla gitu ya. Terus jadinya saya nggak suka kimia organik, misalnya seperti itu ya. Padahal ya kimia organik itu kayak basis dari kimia gitu. Yang namanya kimia itu harusnya bisa sintesis. Untuk bisa sintesis itu Anda harus tahu gugus fungsi dan harus memahami general trend istilahnya ya, kayak aturan umum reaksi yang terjadi kalau Anda melihat gugus misalkan OH dengan COOH, setidaknya Anda tahu, oh itu bisa beraksi, ya misalnya esterifikasi misalnya. Anda nggak bisa terlepas dari itu kalau yang apa istilahnya benar-benar kayak kimia gitu ya, berkaitan dengan struktur dan sebagainya gitu. Anda harus memahami itu. Nah, kita kembali lagi ke Michaelis-Menten-nya di sini. Misalkan untuk konsentrasi awal substrat ini didefinisikan sebagai S0 ya variabelnya. Dikatakan bahwa laju awal pembentukan produk itu akan sebanding dengan total konsentrasi enzim E0 ya. Kemudian prinsip yang kedua, untuk E0 tertentu, kemudian S0-nya itu rendah, jadi yang awal kita anggap S0-nya banyak begitu ya, sekarang S0-nya rendah. Kemudian kita punya enzim tertentu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka laju pembentukan produk itu akan sebanding dengan S0. Jadi sekarang dipengaruhi oleh S0 gitu ya, jumlah substrat awal. Kemudian kalau misalkan kita punya jumlah enzim tertentu, ya E0 ini maksudnya jumlah awal enzim yang kita gunakan, kemudian S0-nya itu tinggi gitu ya, kita bisa bilang juga bahwa kalau S0-nya sangat-sangat tinggi, laju pembentukan produknya itu tidak lagi bergantung pada S0, tetapi dia akan mencapai nilai maksimum lajunya dan kita di sini sebut sebagai Vmax ya, laju maksimum dari suatu sistem begitu ya. Nah, kita lihat di sini seperti apa sih mekanisme Michaelis-Menten itu begitu ya. Nah, secara umum ini bisa direpresentasikan oleh persamaan ini. Jadi kita punya 2 tahap reaksi begitu ya. Misalkan di sini enzim bereaksi dengan substrat ya, E plus S. Enzim bereaksi dengan substrat. Ini adalah 2 tahap ini adalah reaksi elementer. Artinya apa? Reaksi elementer itu harus menggambarkan kondisi secara makromolekulernya gitu ya. Kondisi yang terjadi itu tumbukannya seperti apa. Jadi kalau kita bilang E plus S, artinya satu molekul enzim bertumbukan dengan satu molekul substrat. Gitu ya. Kemudian dia membentuk kompleks, satu kompleks dituliskan sebagai ES begitu. Tapi proses satu ini reaksinya itu reversible, bisa balik. Jadi ES-nya itu bisa kembali lagi ya, misalnya tadi ES-nya itu reaksi gitu ya.
dia itu bisa balik lagi ke enzim substrat. Nah, kemudian kalau misalkan si ES ini begitu ya, apa istilahnya, kondisinya tepat, energinya tepat gitu ya, kemudian dia bisa berubah menjadi produk gitu ya, atau ada sebagian yang menjadi produk. Nah, ini tahap kedua. Ini konstanta masing-masingnya, yang awal itu Ka, Ka aksen, yang keduanya itu adalah Kb begitu ya. Kemudian di sini kita bisa dp per dt begitu ya. dp per dt ya, ini ada di tahap 2 ya. Kita lihat di situ sama dengan begitu Kb, dan ini kan konstantanya Kb, kemudian apa itu, reaktannya itu adalah ES. Jadi ke sini ya. Jadi lajunya didefinisikan dari teman produk gitu, itu adalah Kb dikali ES begitu ya. Nah, kemudian kita tahu di sini gitu ya, Mbak, ES itu adalah intermediate. Dari mana kita tahu ES itu adalah intermediate? Karena ES ini dihasilkan dari suatu tahap, dalam hal ini tahap 1, kemudian ES ini juga digunakan sebagai reaktan di tahap selanjutnya. Di sini tahapannya kedua, begitu ya. Nah, kita definisikan ini menggunakan pendekatan steady state gitu ya. Jadi ES itu ada di tahap mana sih? Nah, kalau misalkan di sini ES-nya itu kan ada di tahap 1 sama 2. Jadi ya tinggal ditulis aja netonya begitu ya. Misalnya kalau kita gunakannya dES per dt, di tahap 1 yang reaksi ke kanan, ES itu dibentuk. Jadi kita tuliskan konstantanya, misalnya tadi itu adalah Ka dan Ka aksen begitu. Jadi Ka positif karena terbentuk, kemudian reaktannya itu E dan S begitu ya. Nah, kemudian ES-nya bisa balik lagi begitu ya. Minus jadinya ya, karena dia ES-nya berkurang. Tapi untuk reaksi balik itu konstantanya itu Ka aksen. Jadi kita tuliskan Ka aksen. Reaktannya apa? Kalau untuk reaksi balik, reaktannya adalah ES. Jadi kita tuliskan ES. Oh, ternyata ES itu masih ada di tahap 2. Ini ES-nya berkurang. Jadi kita tuliskan negatif. Kemudian di sini konstantanya adalah Kb. Jadi Kb reaktannya apa? Reaktannya ES. Jadi ES. Kalau kita menggunakan pendekatan steady state, dI per dt mendekati 0, jadi kita tuliskan sama dengan 0. Gitu ya. Nah, dari yang ini itu disederhanakan ke sini, begitu ini itu hanya apa itu, ini biasa ya, matematika biasa begitu ya. Nah, kita jadinya di sini punya ES itu sama dengan Ka per Ka aksen begitu ya, plus Kb ini dikali E dikali S. Ini dari sini ya, dari yang persamaan ini. Nah, kemudian dari sini kita akan mengenal satu variabel, namanya itu adalah Km. Km itu adalah tetapan Michaelis, begitu. Nah, kalau Anda perhatikan ya, cara penulisannya begitu ya. Km itu adalah kayak kebalikannya dari ini, begitu ya. Nah, di sini kita tuliskan Ka aksen. Misalkan saya tuliskan dari persamaan yang ini ya. Misalkan saya tulis ES gitu ya, yang ini. Kemudian dibagi ES yang ini jadi sebagai penyebut sama dengan yang ini kan, Ka dibagi Ka aksen plus Kb begitu ya. Nah, kalau ini kita balik, jadi saya punya Ka per saya salah ya, ES per E per S harusnya. Kenapa nggak ada yang per S? Ka per K ya. Ini ya,
E. Ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita balik baru yang tadi ya, yang E itu ya. Kemudian ES. Ini. Kemudian kita balik, berarti kan KA aksen plus KB dibagi KA. Nah, ini adalah KM. Begitu ya. Nah, cara lain juga kalau misalnya mau mengingat ya, dan ini kan KM itu K aksen ditambah KB dibagi KA. Kemudian ini ada E sama S. Ini itu adalah reaktan. Dibagi ES itu adalah produk. Itu kan sebetulnya 1/K ya dari yang ini nih. Begitu ya, 1/K. Nah, tetapi kalau Anda ingat lagi, kalau yang normal itu kan K dari kesetimbangan maksudnya ya. Kalau yang normal itu kan cuman kayak KA per KA aksen gitu ya. Tapi kalau di sini itu kan sebetulnya jadinya KA per KA aksen plus KB gitu ya. Itu tidbits aja ya yang bisa istilahnya menambah relasi kaitan antara persamaan begitu ya. Nah, kemudian kita mengasumsikan bahwa misalnya kalau kita pakai enzim nih, sejumlah enzim, kemudian kita tahu jumlah awalnya. Jadi kita tuliskan, oh konsentrasi awal enzimnya itu misalkan sama dengan E0, begitu ya. Nah, kemudian si enzim ini kan tadi kalau lihat dari ininya ya, lihat dari mana tadi? Yang ini, enzimnya itu kan dia akan berubah menjadi enzim substrat, gitu ya. Artinya kan di dalam larutan, misalnya saya punya kontainer begitu ya, seperti ini. Kemudian saya masukkan enzim, gitu ya. Awalnya itu jumlahnya adalah E0. Saya masukkan ke sini. Nah, E0 ini kan ada yang menjadi substrat, begitu kan ya? Yang ini nih. Ada juga yang masih bebas, yang ini. Nah, kita asumsikan bahwa pokoknya si jumlah enzim itu yang dalam bentuk enzim bebas, yaitu E, yang ini. Jadi besar ya. Yang E sama ES gitu ya. Jadi yang E-nya itu yang enzim bebas, ES-nya itu yang dalam bentuk kompleks dengan substrat. Nah, itu totalannya harus sama dengan E0. Jadi yang di sini ya. Nah, yang ini begitu. Nah, selanjutnya yang S itu kita anggap kayak S-nya itu apa istilahnya besar lah ya, konsentrasi substratnya banyak begitu. Kita anggap konsentrasi S begitu ya yang bebas ya, konsentrasi S yang bebas itu sama dengan konsentrasi awal S. Jadi nggak banyak berubah. Kita asumsikannya seperti itu begitu ya. Nah, kemudian ini ya. Karena tadi kita sudah punya pendekatan yang ini begitu. Nah, kita akan menggunakan ini tuh substitusikan ke sini, begitu. Nah, gitu ya. Apa yang disubstitusikannya? Jadi misalkan yang E itu adalah apa istilahnya? E0 minus ES gitu ya misalkan ya. Kemudian yang S itu jadi misalkan bersihkan dulu lah. Saya juga pusing lihatnya. Jadi misalkan ini ya. Yang E itu disubstitusi dengan E0 minus ES. Itu ya. Kemudian yang bawahnya ya tetap ES begitu. Itu ya. Kemudian itunya belum ya S substratnya. Ini kan berarti ini dikali konsentrasi substrat, tapi sekarang konsentrasi substratnya adalah konsentrasi substrat awal gitu ya. Ya. Jadi ini tuh dipakai buat yang ini. Jadi kita mensubstitusi yang ini E sama dengan E0 minus ES. Yang S-nya itu jadi S0 dibagi ES.
itu adalah sama dengan KM. Jadi saya tulis sini KM. Begitu ya. Nah, kemudian dari sini kita jabarkan begitu ya. Ini mah penjabarannya seperti biasa ya, hanya KM dikali ES gitu ya. Ini berarti sama dengan E0S ya. Kemudian dikurangi ES dikali S gitu ya. Nah, kemudian KM ditambah S0 ya dikali ES. Ini sama dengan E0 S0 gitu ya. Jadi di sini ES-nya itu sama dengan E0 S0 dibagi KM plus S0. Nah, sekarang kita kalikan nih yang ini dengan 1 per S0. Ini juga dikalikan dengan 1 per S0. Begitu ya. Jadinya kita punya dibagi KM per S0 ditambah 1 ya. Ini adalah ES begitu ya. Jadi ini yang ini ya. Gitu. Nah, tadi itu kan kita sudah mendefinisikan bahwa hukum lajunya itu diturunkan dari DP per DT gitu ya. Nah, di sini kan ES-nya itu intermediate, jadi sulit untuk dikuantifikasi begitu ya. Nah, jadi kita akan mensubstitusi si ES ini. Pakai yang mana? Pakai yang ini. Pakai yang ini, begitu ya. Nah, jadi kita punya KB kali ES. Jadi sekarang kita dapatnya yang ini. Gitu. Nah, dari sini kita juga punya nilai namanya Vmax ya. Vmax itu apa? Kalau dari rumusnya, Vmax itu adalah HB dikali E0. Ya, yang ini. Gitu. Jadi di sini jadinya ke sini. Begitu ya. Nah, itu hasil penurunan rumusnya begitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan dari sini kita kayak pakai line Weaverbilt-nya itu berarti 1 pernya gitu ya. Jadi kita balikan gitu. Jadi dari V-nya itu kita punya sekarang 1 per V, jadi yang inilah ya. 1 per V sama dengan 1 plus KM per S0 dibagi Vmax ya. Jadi saya tuliskan misalnya di sini 1 per V sama dengan 1 plus KM dibagi S0 dibagi Vmax. Nah, ini itu jadi 1 per Vmax. Yang ini itu jadi KM per S0 Vmax. Jadi yang ini. Ya. Nah, sekarang kan sudah lebih sederhana ya. Jadi kita akan dapat misalkan kalau kita memplotkan 1 per laju reaksi begitu ya. Ya, ini apa istilahnya diplotkan terhadap 1 per di mana ini tuh adalah gradiennya. Kemudian ini adalah jadi kalau misalkan kita lihat plotnya, yang ini diplotkan hasilnya ini, kalau yang ini diplotkan hasilnya ini, begitu ya. Nah, di sini bisa Anda lihat nih yang pertama gitu. Jadi kita punya Vmax ya, asymptot dari kurvanya. Kemudian
bisa kita lihat misalkan, kalau misalkan laju reaksi itu begitu ya, dia itu akan naik seiring dengan kenaikan konsentrasi substratnya. Kalau substratnya banyak, cenderung naik. Tetapi kalau misalkan substratnya itu terlalu banyak, tinggi banget begitu ya, ternyata ada nilai maksimum gitu, Vmax-nya. Vmax-nya berapa? Kb kali E0 ya, Kb begitu ya. Nah, kemudian eee, plot sini satu versi terhadap S0, kemudian Vmax, kemudian di sini kita akan punya intercept itu adalah 1/Vmax yang ini. Kalau misalnya kita hitung gitu ya untuk, eee, sama dengan 0, ini akan kita dapatkan minus 1/km. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu nilai dari km, kemudian nilai dari Vmax dari suatu sistem, kita bisa memplotkan 1/V terhadap 1/S0. Nah, di sini begitu ya. Itu merupakan tetapan yang khas ya, konstanta yang khas. Di sini kita sebut sebagai Michaelis constant dari suatu sistem tertentu dengan enzim tertentu dan substrat tertentu. Kemudian tadi sudah kita sebutkan untuk konsentrasi bebas, kemudian S itu adalah konsentrasi substrat bebas, kemudian E0 itu adalah konsentrasi konsentrasi awal enzim yang kita tambahkan. Kemudian E itu tadi enzim bebas dan ES itu adalah enzim yang berada dalam bentuk kompleks enzim substrat. Nah, di sini E0 sama dengan E plus ES ya. Jadi semua enzim dalam bentuk apapun yang istilahnya menurunkan juga rumusnya bahwa kita bisa memplotkan nilai 1/V terhadap 1/S0 untuk mendapatkan nilai dari Km misalnya ya. Nah, kemudian setelah tadi kita berhasil menentukan istilahnya, rumusnya begitu ya, di sini kita, mmm oke, nah di sini, eee eee, tadi kan sudah berhasil menurunkan, kita tahu misalkan, oh ini diturunkan dari dp/dt gitu ya. Kemudian KB kali, dan institusi tadi kita dapat, kemudian kita juga tahu itu adalah, eee, KB perlu diketahui juga bahwa KB yang tetapan laju untuk reaksi tahap kedua itu kadang disebut juga sebagai tetapan katalitik ya. Kadang kan dia yang dari ES itu menuju produk gitu ya. Jadi di sini kita menamakan KB itu sama dengan K katalitik. Nah, sebenarnya kalau dari rumus ini kita tahu bahwa KB itu adalah Vmax per E0. Jadi K katalitiknya adalah Vmax E0. Kemudian selanjutnya ini ada epsilon. Ya, epsilon ini efisiensi dari enzim. Di sini dihitungkan dari Kb per Km, begitu ya. Jadi di sini adalah K katalitik, Kb-nya itu katalitik. Dibagi Km ya, Km-nya ya tetapan Michaelis. Kemudian tadi kan kita sudah tahu ya, tetapan Michaelis itu yang tadi kita ini ya, yang ini K aksen plus KB per KA. Nah, jadi kita tuliskan di sini KA aksen plus KB per KA. Tapi sekarang jadi KA-nya ke atas karena ini ada di penyebut ya. Nah, dikalikan dengan yang si katalitiknya, katalitiknya kan KB. Nah, di sini dari rumus ini begitu ya,
Efisiensi maksimum itu diperoleh kalau misalkan KB itu jauh lebih besar daripada KA aksen. Jadi, kalau misalnya kondisinya kayak gini, kita kan akan punya bahwa KA aksen ditambah KB itu akan sama dengan, eee, sebentar, KB ya. Karena apa? Karena betul tidak? Iya ya, lebih besar daripada KA aksen. Jadi ini KA aksennya kecil banget begitu ya. Jadi sama dengan KB. Nah, apa sih maknanya kalau KA aksen itu sangat kecil? Artinya si ES ini akan cenderung berubah menjadi produk dibanding dia kembali lagi menjadi reaktan E dan S. Itu bagus kan ya? Jadi kalau misalnya ada enzim berinteraksi dengan substrat, membentuk kompleks enzim substrat. Nah, si enzim substrat ini akan cenderung membentuk produk dibandingkan dia balik lagi menjadi enzim dan substrat murni. Begitu ya. Nah, pada saat seperti itu kita sebut efisiensinya sangat maksimum dan itu sebetulnya sama karena si persamaan ini jadinya KA kali KB dibagi KB. Jadi ini KA begitu ya. KA sendiri itu apa? Astagfirullah. KA sendiri itu apa? Nah, KA itu adalah konstanta laju untuk tahap pertama yang reaksi ke kanan, yang dari E plus S menjadi ES. Gitu ya. Nah, efisiensi sendiri itu berkaitan dengan laju maksimum dari difusi enzim dan substrat di dalam larutan. Jadi, basic-nya itu adalah atau prinsip dasarnya adalah kalau kita ingin mendapatkan efisiensi maksimum dari suatu reaksi yang menggunakan enzim sebagai katalis, maka kita harus memastikan bahwa enzim dan substrat itu saling berdifusi, bukan saling ya, berdifusi dengan sangat baik di dalam larutan. Nah, ini tuh terlihat kayak, oh iya emang masuk akal, tapi itu tuh prinsip itu sangat-sangat penting oh ya. Pentingnya dalam apa? Kalau Anda diberi kasus yang berbeda dari contoh yang diberikan saat kuliah ya. Dan kalau misalnya kuliah itu kan Anda tuh diberikan contohnya itu yang memang mungkin untuk apa istilahnya ya, dikerjakan gitu ya. Kan ideal ya kalau lagi kuliah mah gitu ya, misalnya dikasih contoh yang mungkin kayak gitu. Kalau nanti misalnya Anda pas lagi ngerjain risetnya mah ya, ini gimana caranya ya supaya enzim ini mobilisasinya baik begitu ya. Kadang misalnya, enzimnya misalkan terlalu powdery gitu ya, jadi itu kita kayak misalkan, di ground gitu kayak digerus gitu supaya dia misalnya lebih, powdery gitu ya, supaya dia lebih mobile dalam larutan. Nah itu ada bedanya pas enzimnya itu baik begitu ya. Kalau substrat misalnya, oh ternyata misalnya pelarut substrat sama pelarut enzim beda, terus Anda harus gimana gitu misalnya. Pelarutnya, jadi solusinya adalah membuat pelarut sendiri. Apa itu membuat pelarut sendiri? Jadi Anda sintesis material baru ini khusus untuk pelarut. Contohnya apa? Yang kayak ini kan kalau kita tahu kan senyawa ionik itu pasti bentuknya padatan tuh. Dalam artian apa? Karena kan ikatan ioniknya itu kayak kuat banget gitu ya, positif, negatif, perikatan satu sama lain. Jadi kayak yang biasa diajarkan itu kan bentuknya padatan. Contohnya apa ya, garam-garam misalnya gitu ya. Tapi kan sekarang itu ada gitu ya senyawa ionik yang bentuknya liquid gitu. Tujuannya buat apa? Untuk apa? Untuk material-material yang misalkan dia itu ikatan hidrogennya sangat banyak sehingga dia itu sulit larut dalam pelarut biasa. Saking ikatan hidrogen antar molekulnya terlalu besar, terlalu kuat. Jadi pelarut biasa udah nyerah, nggak bisa. Nah, larutnya di mana? Larutnya di ionic liquid. Harganya gimana? Ya mahal ya. Nah, produk keilmuan itu. Ya ketika Anda tahu prinsip ya, ikatan molekuler ya, kalau misalnya Anda tahu gitu, oh itu kalau kayak apa ya, prinsip dasar pencampuran.
gimana dua molekul itu bisa bercampur. Anda sebagai orang kimia tiga harus bisa itu menjelaskan basicnya itu seperti apa. Anda bisa menjelaskan dari intermolekuler atau misalnya lebih jauhnya bahkan mungkin kalau skematiknya ya ada hidrasinya misalnya gitu ya. Tapi setidaknya Anda tahu gitu. Apa sih membuat material baru, Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan karena Anda tahu knowledge apa. Kebayang kalau misalnya ya lagi kuliah, Anda teh nggak merhatiin. Jadi misalnya pas lagi kayak gitu, ya harus kayak gimana ya? Like, seperti itu gitu ya, sayang banget gitu. Bayar materi aja, ya nah jangan seperti itu. Anda harus pastikan, niatkan bahwa ingin menimba ilmu gitu ya, capek-capek Anda jadi mahasiswa ITB gitu ya, Anda tuh ingin mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang berkah gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di masa depan Anda terlibat dalam suatu proyek yang memang membutuhkan keahlian seorang kimiawan, kimiawati, kemis gitu ya, Anda tahu harus berangkat dari mana karena Anda paham prinsipnya ya. Nah, kalau Anda paham prinsipnya, Anda bisa mengembangkan, Anda berkontribusi terhadap kemaslahatan manusia gitu ya, itu sesuatu yang sangat baik saya kira. Nah kemudian, tadi ya sudah ya enzim itu misalkan dia bisa meningkatkan K yang sangat tinggi gitu ya jadinya karena dia kan berfungsi sebagai katalis. Tentu saja ordernya bervariasi tetapi ini hanya ya istilahnya rentang begitu ya, bahwa misalkan pada suhu ruang saja K-nya itu bisa di 10⁻8 sampai 9. Kenapa sih kita ribet-ribet, menuliskan data di suhu ruang? Kalau kita kerja di lab yang cuman segram, mau suhunya 120, mau 200, salah. Tapi kalau Anda di industri mau produksi 1 ton, itu konsumsi energi reaksi yang di suhu ruang dengan reaksi 200 derajat itu sangat berbeda tuh energinya. Jadi kalau misalkan Anda bisa menurunkan EA dengan sangat signifikan, jadi reaksi cukup di suhu ruang, bahkan nggak perlu pakai listrik gitu ya, nggak perlu kayak supply energi, artinya Anda bisa sangat menekan cost, ya. Jadi misalkan harga pasaran berapa gitu ya, kemudian Anda bisa menekan cost, artinya kan, profit ekonominya itu jadi sangat tinggi begitu ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin kalau sekarang tuh Anda kayak, "Oh, Kak, ya segitu, oh udah," gitu. Oh, ternyata suhu ruang, oh udah gitu. Tapi kayak maksud saya, Anda juga harus bisa kayak bayangkan juga gitu ya, kira-kira tuh ini buat apa sih di kehidupan nyata, ngapain saya harus baca-baca bahwa enzim itu 10⁻8 sampai 10⁻9 misalkan, apa, per molar per detik gitu. Ngapain saya harus tahu informasi ini ya. Anda tuh harus juga curious juga ya ketika baca itu gitu. Oh kenapa ada informasi ini gitu, ini katanya apa. Kalau misalnya Anda punya waktu luang itu, misalnya Anda searching, nyari-nyari paper gitu, terus baca paper. Jadi selain main game atau nonton Korean drama atau apa gitu ya, Anda juga ya menjalani hidup Anda sebagai pelajar yang baik gitu ya, nambah ilmu, bacaan-bacaan yang istilahnya lebih bermutu lah gitu. Jadi balance hidup Anda. Ya boleh juga Anda, dapat gitu ya, tapi juga tidak tidak hanya terkungkung di situ ya, Anda punya me time juga, Anda juga bersosialisasi gitu ya. Nah ini ada contoh soal, jadi silahkan dicoba dikerjakan begitu ya. Di sini ada, enzim ya, karbonik anhidrase di sini, kemudian enzim ini mengkatalisis, hidrasi CO2 di dalam sel darah merah gitu ya. Nah di sini CO2 ini nanti akan menghasilkan HCO3 minus yang bikarbonat begitu. Kemudian ini reaksinya ada ya. Jadi di sini ada CO2. CO2 ini akan terhidrasi begitu ya. Apa sih terhidrasi itu gitu ya. Ya kalau di sini mah kan seperti reaksi ya, tapi sebetulnya ya kalau Anda ingin ingat prinsip solvation gitu ya, pelarutan gitu, sebetulnya kan kalau
misalnya kita bilang solvasi itu molekulnya itu kayak dikelilingi oleh molekul pelarut. Kalau pelarutnya itu adalah air, kita memberikan nama yang spesifik itu adalah hidrasi. Gitu. Bahwa molekul tersebut itu dikelilingi oleh molekul air. Anda misalkan biasa belajarnya seperti itu. Apakah ada molekul yang tidak bisa dikelilingi oleh pelarutnya? Ada, ya. Misalnya apa? Misalnya polimer. Polimer itu berat molekulnya bisa sangat besar. Jadi misalkan berapa ya? 1 juta gram per mol misalnya, gitu ya. Misalnya bahkan dia nggak larut dalam air. Tapi misal larut dalam etanol misalnya. Tapi kalau dilihat secara makroskopik itu sebetulnya enggak larut. Bahkan ada istilahnya sendiri gitu ya. Istilahnya itu adalah swelling ya, swelling. Jadi cuma menggembung aja. Jadi apa sih menggembung itu? Jadi si pelarut molekul pelarut itu misalnya saya punya rantai polimer gitu ya. Atau misalnya gini gitu ya rantainya. Si pelarutnya tuh ya nongkrong sih di pinggir-pinggirnya gini gitu. Mungkin ada yang kayak bisa masuk ke dalam kayak gini gitu. Tapi secara keseluruhan itu dia nggak bisa sampai kayak mengurai menjadi random coil. Kalau seperti ini namanya pelarut theta. Jadi betul-betul pelarut yang menguraikan rantai polimer sehingga dia betul-betul larut. Tapi kalau misalnya pakai pelarut yang biasa-biasa aja gitu ya, misalnya berikatan hidrogen bisa kayak air gitu misalnya ya, tapi dia nggak sampai jadi cuma untuk bisa nemu atmosfer aja itu udah kayak tahap selanjutnya dibandingkan polimernya tidak larut ya. Karena apa? Karena banyak ya misalnya material baru yang disintesis begitu ya. Pasti sintesisnya ya bisa sih diisolasi bisa, tapi nggak bisa larut dalam pelarut apapun yang ada di lab gitu ya. Jadi harus digimanain, ya kadang kalau misalkan lab Anda punya banyak uang atau perusahaan Anda punya banyak uang, project selanjutnya adalah mensintesis pelarut untuk produk itu gitu ya, yaitu tahap selanjutnya. Ya saya kita harus tahu bahwa keilmuan itu sangat luas dan yang kita pelajari itu kalau dalam koridor sarjana kimia gitu ya, yang kita pelajari itu hanya yang prinsip dan si katalisis ini pH-nya di sini 7,1 gitu ya. Kemudian suhunya di sini 0 derajat ya kalau di sini. Nah, kemudian enzim konsentrasi enzimnya di sini 2,3 nanomol. Jadi di sini adalah E0-nya, begitu ya. Kemudian di sini ada data, di sini ada konsentrasi CO2, di sini konsentrasinya dalam satuan milimolar. Kemudian di sini adalah laju, di sini dalam milimolar per detik, gitu ya. Kemudian Anda diminta kayak menentukan efisiensi katalitik, gitu ya. Efisiensi katalitik itu adalah K katalitik dibagi KM atau KB dibagi KM, gitu ya. Berarti Anda harus hitung begitu ya. KB-nya itu berapa? KB itu kan misalkan KB itu sebentar. Yang kita tahu begitu ya. Vmax itu adalah KB dibagi apa tadi ya? ES ya, kalau salah. Sebentar, isi salah saya ini. Ya, ES ya. Ini begitu ya. Nah, berarti di sini misalkan bukan ES, E0 ya, saya salah. Ya, KB dikali E0. Nah, di sini. Kemudian kalau kita sebut sebagai K katalitik, itu berarti sama dengan Vmax. Gitu ya. Per E0. Gitu. Nah, jadi Anda kalau misalkan mau K katalitik berarti harus tahu nilai Vmax. Nolnya kan di sini dari data. Begitu ya. Nah, kemudian kita hitung efisiensinya gitu ya. Ini adalah
kakak disebutnya, kakak dibagi KM gitu, atau KB dibagi KM. KB-nya sendiri itu adalah Vmax per E0 gitu dibagi KM. Nah, berarti Anda harus tahu nilai Vmax itu berapa, KM itu berapa. Nah, Anda plotkan pakai yang line Weaverberg-nya. Yang ini kan Anda punya data S0. Yang ini Anda punya data laju. Nah, ini berarti Anda ubah datanya ke 1/S gitu ya. Ini datanya dari diubah menjadi 1/X gitu ya. Nah, silahkan dicoba dikerjakan. Saya kira ini hanya pendataan aja begitu ya. Tapi ada yang sudah selesai sambil tadi saya menerangkan. Ya, saya juga istirahat dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan. Oke. Kalau misalkan Anda sudah mencoba mengerjakannya gitu ya. Ini kurang lebihnya nanti diperoleh data seperti ini. Ada nilai 1/C, 1/V begitu ya. Kemudian nanti Anda akan mendapatkan data misalkan kalau di sini dalam milimol per liter gitu ya. Gradiennya itu 40, interceptnya itu 4 ya. Nah, kemudian Anda bisa menghitung V ini. Kemudian Anda juga bisa menghitung KM dari gradien per interceptnya, dapatnya 10. Kemudian Anda bisa menghitung KB atau K katalitik itu dari Vmax per E0-nya. Tadi kan E0-nya itu dalam nanomol ya, berarti itu harus disamakan. Kalau misalnya di sini dalam mol, ya berarti di sini harus disesuaikan. Kemudian di sini efisiensi, kalau di sini simbolnya eta, nggak apa-apa juga sih. Dan misalnya kalau Anda menuliskan epsilon juga boleh. Ini adalah K katalitik per KM atau KB per KM. Nah, ini karena tadi sudah dihitungkan ya, ini sama ini. Jadi di sini kita hitungkan, jangan lupa satuannya ya. Nah, di sini kita peroleh efisiensinya itu 1,1 kali 10 pangkat 7 ya. Dengan satuannya disesuaikan. Ibu izin bertanya. Tuh ya, Anda bisa nanti coba di ya. Halo? Silakan mau bertanya apa? Oh iya Bu, ini kan efisiensinya bukan dalam bentuk persen begitu Bu ya, satuannya. Nah itu bagaimana kita bisa tahu katalisnya itu bagus gitu Bu performanya atau misalnya kurang begitu Bu? Harusnya sih idealnya kalau misalkan dia nilainya besar, yaitu semakin baik. Kan, kalau dilihat dari persamaannya, 1/km itu kan seolah-olah seperti K ya.
maksudnya seperti K dalam artian enzim substrat dibagi dengan konsentrasi substrat enzim. Kalau misalkan dilihat dari yang penurunan yang ini ya, ini kan kalau kita menuliskan 1 per km, mengapa dituliskan 1 per km? Karena tadi kan efisiensi itu 1 per km, di bawahnya itu per km ya. Jadi kalau misalnya saya tulis sama dengan enzim substrat per E kali S. Gitu ya. Kemudian di atasnya itu ada kan efisiensi KB tetapan yang ini, yang 1 per S ya. Artinya apa? Artinya kalau KB per km itu nilainya tinggi, begitu ya, besar dibandingkan konsentrasi enzim bebas dan substrat bebas, kemudian nilai KB yang ini, gitu, itu adalah besar juga. Karena kan perkalian kan ada km. Jadi kalau epsilonnya semakin besar, ya itu menandakan bahwa apa istilahnya semakin besar juga gitu efisiensinya. Misalkan tadi kan di mana ya tadi ya yang 10 pangkat 8 misalnya K-nya. Mana ya? Misalkan ini nilai K itu misalkan kalau ada enzimnya misal 10 pangkat 8 aja. Berarti kan kalau kita mengkalikan si KB dengan 1 per km itu kita ekspektasinya misalkan dinilai ini dalam satuan tadi ya, misalnya kayak molar, yang ada molar-molar atau second begitu. Itu sih. Ada pertanyaan lagi? Karena kan karena kan sebetulnya kita bisa menghitungnya itu kan dalam berbagai satuan ya, maksudnya tergantung kita misalnya pakai satuannya yang mana. Cuman yang harus dipahami itu maknanya aja gitu. Rumusnya ini, begitu ya. Kali kalau misalkan Anda punya nilai pembanding, ya, perhitungan efisiensinya berapa gitu ya. Terus kalau misalnya kita bikin efisiensi berapa, kita bisa membandingkan dengan enzim tersebut. Jadi kalau menurut saya sih jangan terpaku pada satuan, misalnya tadi dalam persen gitu ya. Yang harus dipahami itu lebih ke makna dari efisiensi itu, rumusnya itu menunjukkan apa gitu. Gitu paling ya. Kalau misalnya tidak ya. Jadi dalam enzim kan kalau idealnya kinerja enzim sebagai katalisis jangan diganggu begitu ya. Nah, tetapi ternyata tidak seideal itu begitu ya. Bisa saja ada zat lain yang dia ada dalam sistem. Dan kita itu nggak bisa juga menghilangkan si inhibitor tersebut misalnya ya. Jadi kita juga perlu memahami sifat dari inhibitor. Ini juga kalau Anda lagi baca kayak gini juga idealnya ya, Anda juga bisa menarik prinsip ini ke kehidupan sehari-hari juga begitu. Maksudnya apa? Maksudnya kan misalnya kita inhibitor itu kan sesuatu yang kita tidak harapkan begitu ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita mengenali inhibitor ini. Kenapa? Karena dengan kita mengenali sifat-sifat inhibitor ini, harapannya adalah kita bisa mengatasi. Kalau kita menganggap inhibitor ini masalah, kita bisa mengatasi masalah ini. Jadi kalau Anda punya masalah di dunia nyata gitu ya, idealnya itu harus Anda hadapi. Anda analisis masalahnya itu seperti apa, tadi fokus dengan solusi begitu ya. Jadi Anda list tuh solusi yang mungkin tuh apa aja, yang paling dekat dilakukan tuh apa, yang harus dilakukan bertahap itu apa. Dan kita juga mempelajari begitu ya, supaya tahu, oh kalau kejadiannya kayak gini, kalau dalam mekanisme inhibisi ini, kalau inhibisi enzim kayak gini, kita harus ngapain gitu ya.
kalau masalahnya seperti ini kita harus ngapain, begitu ya. Nah, di sini secara umum, Ini secara umum, artinya kalau khusus itu ya ada ya. Misalnya nanti kalau lagi Anda lagi riset, kenapa ini teh nggak masuk kompetitif, nggak nggak masuk, mungkin itu bisa Anda namai mekanisme inhibisi pakai nama Anda gitu ya, saking uniknya gitu ya. Karena itu ya tidak menutup kemungkinan ya. Secara umum itu ada 3 ya. Yang pertama itu competitive inhibition ya, jadi kompetisi, yang berkompetisi. Jadi di sini inhibitornya itu begitu ya, terikat pada sisi aktif enzim. Kan kalau idealnya mah kan harusnya yang terikat pada sisi aktif enzim itu substrat gitu ya. Tetapi ternyata si inhibitornya ini bisa berinteraksi dengan sisi aktif dari enzim, sehingga ya kita punya EI gitu ya. Kalau di sini disebutkannya sebagai EI ya. Ini ditulisannya agak terbalik ya, EI menjadi E plus I ya sama aja, nama juga reversible ya. Jadi kita punya EI, kompetisi langsung dengan sisi aktif. Kemudian si EI ini, atau kan kalau kompetisi itu artinya ada enzim yang berikatan dengan substrat. Hasilnya apa? ES ya. Jadi yang misalnya yang normal gitu, yang ini. Tapi misalkan ada enzim EI gitu, menghasilkan EI. Yang ES-nya sendiri yang ini tidak diserang lagi oleh inhibitor. Jadi si inhibitornya fokus gitu ya, langsung ke sisi aktif. Dia nggak kemana-mana, nggak mikirin yang kemungkinan yang lain, pokoknya fokus ke sisi aktif enzim. Jadi dia berkompetisi dengan substrat menghasilkan EI. Nah, kalau kegiatannya seperti itu, ya kalau sifat inhibitornya seperti itu, nah misalkan di sini kan dituliskannya ada persamaan gitu ya, ada KI dan sebagainya. Kan kalau yang normal, kan kita punya persamaannya itu I sama dengan Tmax dibagi 1 ditambah Km per S0. Ini yang normal. Sekarang kita akan bandingkan kalau dia nggak normal. Nah, dia yang mana ketidaknormalannya? Ini didefinisikannya ini ya, kemudian persen. Ini harusnya I ya, ini ya. Jadi yang alfa itu nilainya 1 per I per KI, KI-nya yang ini. Yang alfa aksen itu 1 per I per KI aksen, KI aksennya yang ini. Gitu ya. Nah, kemudian jadi kita punya alfa dan alfa aksen. Di mana letaknya si alfa dan alfa aksen ini? Alfa aksen itu di sini. Jadi sekarang nilainya tidak lagi 1 maksudnya. Misal ya sebagai contoh. Kemudian yang ini, yang alfa itu ada di sini. Yang tadi harusnya kan 1 ya nilainya kalau yang di normal gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat dari grafik. Kalau Anda memplotkan 1 per V terhadap 1 S0. Kita plotkan 1 per V sebagai Y, 1 per S sebagai X. Nah, ini yang normal. Maksudnya normal apa? Tidak ada inhibisi. Jadi enzim bekerja dengan nyantai, nggak ada saingan apa, tidak ada huru hara apa gitu ya. Tetapi kalau misalkan ternyata ada sistem yang ternyata zatnya itu bisa menyerang sisi aktif enzim gitu ya, enzimnya juga nggak bisa nolak karena misalnya secara struktur itu dia bisa berinteraksi gitu ya. Nah kalau seperti itu salah satu indikasinya adalah bahwa nilai ini 1. Kenapa nilai alfa aksennya 1? Karena nggak ada esi. Ya. Tapi nilai alfanya itu lebih dari 1. Alfa tuh yang 1 per I per KI. Nah, kalau digrafikkan, dia akan gradiennya berubah gitu ya. Jadi yang ini berubah jadi lebih tinggi, tapi intercept-nya sama. Kalau Anda lihat ya, dia bersinggungan gitu.
ada nilai yang sama, interceptnya sama. Karena tadi kan alfa aksennya 1, begitu ya. Ini adalah salah satu ciri inhibisi kompetitif. Jadi, kalau misalkan Anda nih bekerja dengan enzim misalnya, terus misalnya contoh apa ya? Misalnya di tubuh kita tuh ada enzim apa gitu ya, yang misalnya berfungsi untuk memproduksi apa gitu dalam tubuh kita. Terus ternyata somehow orang ini sakit ya. Dan salah satu indikasinya misalnya karena enzimnya itu tidak bekerja dengan baik somehow gitu ya. Terus misalnya riset selanjutnya membuktikan bahwa di dalam tubuhnya itu ada suatu material gitu ya, yang ternyata kalau ada material itu bisa menginhibisi enzim dalam tubuh manusia tersebut sehingga tidak bekerja semestinya. Kemudian Anda melakukan eksperimen di luar, ya, in vitro gitu ya, di luar Anda mimik misalnya sistem tubuh manusia begitu ya, Anda pakai yang ada di enzim manusia gitu, ada substratnya juga gitu ya. Kemudian misalnya inhibitornya juga dimasukkan, terus Anda ingin tahu, sebenarnya si inhibitor ini ngapain sih ke si enzimnya gitu ya. Nah, ternyata kan Anda harus ngetes ya, misalnya eksperimen itu nggak pakai inhibitor. Yang satu ada plot kan lah ternyata yang Anda peroleh itu kan, oh kalau seperti ini mekanisme inhibisi itu adalah kompetitif. Begitu. Selanjutnya Anda pikirkan, oh yang namanya kompetitif itu si inhibitor itu bisa berinteraksi dengan sisi aktif enzim. Nah, enzimnya tadi kita misalnya ambil dari enzim yang ada di manusia, artinya enzimnya jangan dimodif gitu ya, kan itu kayak alami dalam manusia. Kemudian tadi misal ada inhibitor, berarti yang harus kita istilahnya mungkin ubah begitu ya, salah satunya itu adalah kita berikan sehingga si inhibitor itu tidak lagi bisa berinteraksi dengan enzim. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda misalnya mendesain suatu yang kalau ada interaksi dengan molekul yang Anda introduce ini, gitu ya, dikenalin, inhibitor ini aja, dikenalin molekul ini. Jadi kamu jangan ngeganggu yang si enzim, udah sama yang ini aja. Nah, molekul yang tadi Anda introduce itu dinamakan obat. Karena Anda tahu mekanisme inhibisi. Misalnya seperti itu ya. Jadi istilahnya kita jangan kayak, oh inhibisi ya ada 3 gitu, udah dihafalin. Tapi bayang buat apa sih sebenarnya kita harus capek-capek ngapalin yang kayak gini. Anda juga harus wondering juga gitu ya, ini buat apa sih sebenarnya gitu. Nah salah satunya seperti itu ya dalam desain obat gitu ya. Kalau Anda tahu, oh ya pernah dulu belajar di dinamika, jadi kalau ada yang nanya teh nggak blank banget gitu ya, kalau Anda sebagai supervisor misalnya gitu, oh tahu kalau inhibisi itu misalnya ada 3 mekanismenya kayak gini, kan keren banget kan Anda bisa menjelaskan kayak gitu. Itu yang membedakan orang yang punya pengetahuan dengan yang tidak gitu ya. Jadi, harus apa istilahnya ya, ya harus menyukai ilmu pengetahuan lah gitu ya. Oke, sampai sini dulu udah 10.47, saya juga udah capek. Silakan ada pertanyaan atau tidak? Sebelum ditutup. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Nanti saya akan mengupload soal ya untuk yang bab sebelumnya yang ya mungkin ada sebagian yang kaitannya dengan paparu mungkin ya nanti saya cek lah. Nanti saya akan buatkan dalam bentuk assignment gitu. Jadi sekarang akan merutinkan tiap Jumat itu akan ada assignment-nya supaya jadi ada jam terstruktur yang memang jadinya Anda terpaksa untuk mengerjakan gitu ya. Kemudian tangan ya, walaupun itu sebenarnya nggak saya periksa ya, maksudnya saya
memasukkan itu sebagai assessment nilai akhir, saya hanya memaksa Anda untuk mengerjakan tugasnya begitu ya. Jadi harus ditulis tangan. Jadi walaupun misalnya mungkin Andanya terlalu sibuk, jadi misalnya nggak sempat ngerjain, terus nanyain teman Anda begitu ya, setidaknya Anda nulis begitu ya, jadi bukan kayak copy paste gitu. Jadi itu akan seperti itu ya nanti mekanismenya. Saya akan memaksa Anda untuk mengerjakan PR begitu. Kita tiap hari Jumat ya. Nanti assignment-nya